Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan materi mata kuliah Hukum Perdata ketiga. Di sini Ibu akan membahas tentang masalah perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Perkawinan campuran. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih pluralistis. Artinya di Indonesia berlaku 3 macam sistem hukum perkawinan, yaitu hukum perkawinan menurut hukum perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia keturunan asing atau yang beragama Kristen. Hukum perkawinan menurut hukum Islam tentunya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam. Perkawinan menurut hukum adat diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang memegang teguh hukum adatnya. Pengertian daripada perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dari ketentuan pasal tersebut, maka suatu perkawinan dikatakan perkawinan campuran haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Perkawinan itu harus dilangsungkan di wilayah hukum Indonesia. Masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berlainan yang disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak harus warga negara Indonesia. Dasar hukum daripada perkawinan campuran yaitu pasal 59 ayat 1. Nanti kalian bisa dibaca sendiri dalam deskripsi materi tentang prosedur perkawinan campuran. Dampak daripada perkawinan campuran ini yaitu mengenai status kewarganegaraan dari perempuan WNI maupun anak-anak yang lahir kemudian hari. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menyebutkan bahwa perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Namun baik perempuan maupun laki-laki yang ingin tetap menjadi warga negara Indonesia bisa mengajukan surat pernyataan
keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Waktunya setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia, kecuali pengajuan tersebut berakibat kewarganegaraan ganda, maka pengajuan menjadi warga negara tetap tidak berlaku. Dasar hukumnya yaitu pasal 26 ayat 3 dan ayat 4. Perkawinan beda agama. Setelah adanya putusan MK nomor 68 tahun 2014, Mahkamah Konstitusi menolak pengujian pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, mengenai syarat sahnya perkawinan terkait kawin beda agama. Di sini Mahkamah Agung menganggap bahwa pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka permohonan judicial review itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Perkawinan beda agama menurut hukum Indonesia. Mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Terus dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi di sini kalau melakukan sebuah perkawinan ternyata beda agama, maka dianggap oleh negara kita tidak sah, bahwa mereka dianggap masih sendiri-sendiri. Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan. Pada prakteknya memang masih dapat terjadi adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Profesor Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada 4 cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Tetapi ini adalah sebelum adanya putusan MK, maka jurisprudensi ini bisa dipakai. Nanti ada jurisprudensi dari MA, yaitu meminta penetapan pengadilan. Yang kedua, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, menikah di luar negeri. Dari 4 cara ini biasanya sering dilakukan oleh pasangan yang beda agama agar perkawinannya disahkan, diakui di negara kita.
adanya jurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu putusan nomor 1400 tahun 86. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa kantor catatan sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama, yaitu contohnya kasus perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Andifoni Gani, perempuan Islam, dengan Andrianus Petrus, laki-laki Kristen. Intinya putusan MA tersebut yaitu membolehkan dengan catatan ini melakukan penetapan pengadilan. Terus perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri. Salah satu cara ini banyak ditempuh dengan adanya putusan MA karena menjadi jurisprudensi bagi pasangan yang beda agama. Tetapi setelah adanya putusan MK, jurisprudensi putusan MA tidak berlaku lagi. Jadi apapun alasannya bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut hukum positif Indonesia dan tidak diakui. Karena tidak sah berarti dianggap tidak pernah ada perkawinan tersebut. Demikianlah secara singkat uraian pertemuan mata kuliah hukum perdata pada pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.